Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang mencari ilmu. Nah, sebelum kita bahas tentang ilmu, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapat di hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Anak-anak sekalian, ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kita semua sudah menyaksikan di zaman sekarang. Ilmu semakin hari semakin berkembang, sehingga kegiatan manusia semakin diringankan. Dulu dengan orang yang jauh kita tidak bisa berhubungan atau komunikasi. Sekarang tidak ada yang tidak bisa, bahkan kita bisa melihat wajahnya melalui video call. Bahkan kondisi saat ini kita sudah merasakan semuanya. Sekolah pun kita melalui virtual. Ini semua karena ada ilmu. Jikalau tidak ada ilmu atau ilmu tidak berkembang, maka kita tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran seperti ini. Jadi dengan ilmu manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Alam raya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini penuh dengan berbagai macam rahasia dan berbagai macam ilmu di dalamnya. Bumi, langit, laut, dan apapun yang ada di sekitarnya adalah bagian dari alam raya yang harus kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Bagaimana dapat mengetahui rahasia yang ada dalam perut bumi? Bagaimana kita bisa mengetahui yang ada dalam lautan, yang ada dalam langit, jika tidak dengan ilmu pengetahuan? Oleh karena itu, sungguhlah tepat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai wakilnya di bumi ini, atau sebagai khalifah, karena manusia memiliki potensi pengetahuan untuk mengelola, mengurus, dan memanfaatkan alam raya yang Allah ciptakan ini. Apakah Allah mengharapkan kepada hewan? Tidak, karena hewan hanya punya. Apakah Allah mengandalkan hewan untuk mengurus alam semesta ini? Tidak bisa, karena hewan hanya memiliki hawa nafsu dan memiliki otak, tetapi otaknya tidak memiliki akal, sehingga hewan tidak mungkin bisa merawat alam semesta ini. Bagaimana dengan jin? Jin tidak bisa, karena jin diciptakan dengan api, melalui api. Jin diciptakan dari api. Emosinya tinggi, tidak bisa merawat alam semesta ini. Yang bisa merawat alam semesta ini adalah manusia. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah yang bisa merawat alam semesta dan seisinya. Agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikannya dengan derajat yang tinggi, apalagi di sisi manusia lainnya. Jadi Allah menjanjikannya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Di sisi Allah saja derajatnya tinggi, apalagi di sisi manusia. Demikian pula Rasulullah SAW yang menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu setinggi-tingginya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan agar menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di negeri terdekat saja, tapi Allah memerintahkan mencari ilmu jauh. Yang dicontohkan adalah negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itulah pentingnya mencari ilmu, sehingga Rasulullah SAW
mewajibkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, mengapa sih Islam kok mewajibkan kita untuk menuntut ilmu atau belajar? Banyak ayat Al-Quran, hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca. Maknanya apa? Belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Jadi walaupun laki-laki, walaupun perempuan, siapapun wajib menuntut ilmu. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan, akan tetapi dalam kaitan menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mengapa kok sama? Karena memang ilmu sangat penting sekali bagi setiap orangnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi. Tidak bisa laki-laki sendiri merawat bumi ini, tapi juga butuh perempuan. Laki-laki dan perempuan harus bersama-sama dalam merawat bumi ini, harus bersama-sama menjadi khalifatullah. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Karena banyak sektor di bumi ini yang harus ditangani. Tentang perairan, jika ingin bisa menangani tentang perairan, harus punya ilmu perairan. Bagaimana dengan tentang langit perbintangan, harus punya ilmu astronomi. Berkaitan dengan kemasyarakatan, punya ilmu sosial. Berkaitan dengan pembangunan, punya ilmu arsitek. Tentang tata cara pengelola bangunan dan lain-lain. Maka ilmu ini harus dimiliki oleh manusia untuk merawat bumi ini. Menuntut ilmu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Demikian juga mengenai waktu. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari sejak lahir hingga liang lahat. Maka pentingnya menuntut ilmu sehingga kemudian Islam mewajibkan kepada laki-laki maupun perempuan semuanya wajib menuntut ilmu. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kewajiban menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua. Jadi ada satu wajib ain atau fardu ain, yaitu kewajiban bagi setiap orang. Yang kedua, fardu kifayah atau wajib kifayah. Ini berlaku tidak setiap orang, tapi harus ada yang mewakili. Nah, hukum menuntut ilmu, hukumnya fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi maupun kondisi. Contoh ilmu apa? Yaitu ilmu tentang agama, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal sifat-sifat Allah. Jadi ilmu tentang agama ini hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib memilikinya. Baik ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang ibadah-ibadah yang lain, setiap orang wajib memilikinya. Maka hukum ilmu
adalah fardu ain. Semua orang harus memilikinya, harus mencarinya. Termasuk juga ilmu dalam membaca Al-Quran. Maka ketika orang tidak mau belajar ilmu agama, maka dia berdosa. Dosanya tidak hanya satu, tapi apa? Nanti akan berkali-kali dia melakukan dosa. Contohnya apa? Dia tidak mau belajar ilmu tentang sholat, maka dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Dia tidak tahu syarat dan rukunnya sholat. Maka kenapa kok ilmu agama itu wajib harus dicari oleh setiap orang? Karena itu tadi berkaitan dengan ibadah, baik ibadah kita kepada Allah, tentang hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maupun hubungan kita kepada manusia. Maka ilmu agama ini setiap orang harus memilikinya. Wajib cari ilmu agama. Yang belum pernah mendapatkannya zaman sekarang sangat mudah sekali mendapatkan ilmu, bisa lewat YouTube, namun harus memilah dan memilih guru yang benar, atau lewat di sekolahan dengan guru agama. Maka mumpung memiliki guru agama, cari ilmu sebanyak-banyaknya tentang agama. Jadi mencari ilmu agama hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap orangnya. Dan kemudian bagaimana dengan fardu kifayah? Hukum mencari ilmu yang fardu kifayah atau wajib perwakilan. Asalkan ada satu orang yang sudah mencari ilmu itu, maka yang lain boleh meninggalkannya. Boleh, jadi tidak harus mencari ilmu itu. Apa ilmu itu yang hukumnya fardu kifayah? Contoh, ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu bangunan, pertanian, dan lain-lain tentang urusan dunia. Jadi ilmu umum ini hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang menjadi dokter, maka yang lain sudah gugur kewajibannya dalam mencari ilmu kedokteran. Jika sudah ada yang menjadi ahli bangunan, maka yang lain tidak harus. Tapi jika ada suatu tempat, contoh misalkan Sidoarjo, tidak ada satu orang pun yang mencari ilmu kedokteran, maka semua orang yang ada di Sidoarjo berdosa. Kenapa? Karena tidak ada yang mencari ilmu kedokteran. Jadi hukumnya tetap wajib. Kenapa? Karena berkaitan dengan pengobatan, kemaslahatan buat manusia. Wajibnya cuma tidak tiap individu, tapi apa? Perwakilan. Selama ada yang mewakili, maka yang lain kewajibannya gugur. Itulah tadi dua hukum wajib bagi orang-orang dalam menuntut ilmu. Yang pertama, wajib bagi setiap orangnya. Kemudian yang kedua adalah wajib, namun wajibnya wajib perwakilan. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Banyak sekali ayat Allah yang menerangkan tentang itu, hadis-hadis Nabi juga. Maka kita akan membahasnya. Untuk kali ini, apa saja sih keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu itu? Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Jadi kita jika ingin derajat kita tinggi di sisi Allah, maka kita harus menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu. Ketika seorang ini derajatnya tinggi di sisi Allah, insya Allah dia akan juga derajatnya diangkat oleh Allah di sisi manusia yang lain. Itu yang pertama. Jadi orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mendapatkan ilmu dan dia beriman, maka derajat
derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja di sekitar kita, bagaimana derajat orang-orang yang berilmu. Pasti mereka disegani, mereka diakui di masyarakat. Kita lihat saja contohnya ketika ada sebuah perkumpulan, majelis atau pengajian. Coba dilihat siapa yang duduk paling depan, duduk VIP, tempat duduknya VIP, banyak sekali suguhan, baik suguhannya buah, minum-minuman yang enak-enak. Siapa? Rata-rata satu, orang penting ya. Dua, pasti orang yang berilmu, orang yang diakui di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, kiai. Jarang sekali ada kiai datang kemudian disuruh duduk di belakang, tidak pernah. Tapi disuruh duduk paling depan, kemudian mendapatkan pengakuan, suguhan yang luar biasa. Itulah derajat masih diangkat oleh Allah di dunia, kelak di akhirat derajatnya juga mulia. Anakku sekalian, keutamaan yang kedua bagi orang yang menuntut ilmu, diberikan pahala yang besar nanti di hari kiamat. Ada sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat. Penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Jadi orang yang menuntut ilmu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengan para nabi. Maka sekarang kalian harus sabar dalam menuntut ilmu. Apapun rintangannya, apapun halangannya, sulitnya bagaimanapun, tetap selama kita masih punya umur, seperti yang diterangkan di awal tadi hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita harus mencari ilmu mulai dari gendongan sampai ke liang lahat. Jadi selama umur ini masih ada dalam diri kita, maka mari kita usaha untuk mencari ilmu. Kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama para nabi. Kalian tahu sendiri bagaimana derajatnya para nabi. Jelas derajatnya sangat tinggi sekali dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, keutamaan yang ketiga. Apa keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu? Yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Rasulullah bersabda bahwasanya sedekah bagi umat muslim itu yang paling utama adalah mempelajari ilmu. Jadi kita yang sedang belajar atau mempelajari ilmu atau menuntut ilmu, mencari ilmu, maka kita dihitung sebagai sedekah yang utama jika kita kemudian mau mengajarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita mengajarkan kepada saudara kita sama muslim, maka itu adalah sedekah yang paling utama. Mengapa seorang guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya kepada anak didiknya, kepada siswa, kepada santri, dia derajatnya tinggi di sisi Allah? Karena itu tadi, ilmu yang diajarkannya kepada anak didiknya adalah sedekah yang paling utama. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Jika guru ini ikhlas mengajarkan kepada muridnya, maka itu dinilai sedekah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu, walaupun bukan guru, tapi kita atau kalian yang punya ilmu atau yang mendapatkan ilmu dari guru, kemudian ada temannya yang tanya tentang ilmu, maka jangan disimpan, bagikan, share. Jadi bagikan kepada orang sebanyak-banyaknya, maka kalian akan mendapatkan sedekah sehingga bisa menjadi jariyah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kelak walaupun meninggal dunia, tetap kita akan mendapatkan manfaatnya selama ilmu itu digunakan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian keutamaan yang keempat adalah orang yang mencari ilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Apa maksudnya? Kita dengarkan dulu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Jadi satu orang alim, satu orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Jadi dengan ilmunya dia memberikan manfaat kepada sekitarnya atau dia mengamalkannya, maka orang tersebut lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah atau 1000 orang yang beribadah. Apa maksudnya? Coba kita bayangkan anak-anak. Yang dimaksud 1000 orang ibadah ini adalah orang yang beribadah tanpa ilmu. Sedangkan orang yang alim ini, dia berilmu walaupun satu orang. Contoh misalkan ada si A, dia beribadah sholat 1 rakaat, tapi dia punya ilmunya, mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, terus sampai salam, dia tahu semua ilmunya sehingga dia bisa khusyuk. Nah, dia bisa memanfaatkan ilmunya, apa yang sudah dia dapat dia terapkan, diamalkan. Maka itu lebih baik daripada 1000 orang ibadah sholat tapi tidak didasari dengan ilmu, sekedar sholat Allahu Akbar semoga kita cepat tanpa ilmu, tidak tahu syarat dan rukunnya. Nah, maka itu tadi keutamaan orang alim itu melebihi orang yang ibadah. Tapi jika dia alim kemudian ibadah, jelas dia yang paling utama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka itulah tadi beberapa keutamaan-keutamaan. Masih banyak lagi. Jadi ada yang kemudian keutamaan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, kemudian diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, kemudian dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat, dimudahkan menuju ke surga. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi itulah anak-anakku sekalian, mari tetap semangat dalam mencari ilmu. Kalau kalian benar-benar niat mencari ilmu karena Allah. Nah, minggu lalu sudah kita niati, semoga niat itu ada dalam hati. Kita niati mencari ilmu Allah, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu-ilmu kita sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian anak-anak, silahkan jika belum paham video ini diulang-ulang terus. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu kita semua dijadikan ilmu yang barokah. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.